adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara-saudari terkasih, selamat pagi, salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Senin 26 April 2021, Minggu pekan keempat Paskah. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Yesus adalah gembala yang baik yang mengajak domba-dombanya mencari air dan rumput kehidupan. Maka dia membuka pintu domba-domba ketika mereka berada di kandang. Artinya, Yesus memberikan jalan keluar dari persoalan yang kami hadapi. Bapak, pada masa COVID ini kami mengalami kesulitan silih berganti tentang makanan, minuman, pakaian, pekerjaan. Kami mohon berkat-Mu agar kami dengan tenang menghadapi semuanya ini, sehingga kami kembali hanya kepada-Mu, karena Kau adalah pintu gembala, pintu kandang domba. Berikanlah kepada kami jalan agar kami boleh memecahkan masalah kami satu persatu demi Kristus Putra-Mu dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersama-Mu dan bersama Roh-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Ia memanggil dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-dombanya itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang asing tidak mereka kenal." Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu kepada domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Gembala senang kalau dia mempunyai anak domba yang kecil, diberi rumput makanan, dielus-elus kepalanya, bermain, dan makan, minum, bertumbuh, sehat. Gembala senang. Ini merupakan simbol di mana Tuhan senang memberi kepada kita hidup, dan kita hidup dengan baik, hidup sehat, jasmani, rohani, dan kita bertumbuh menjadi orang yang bersyukur kepada Tuhan. Sehingga hari-hari adalah hari-hari penuh dengan sinar kasih Tuhan. Sukacita dan gembira menjadi bagian hidup. Itulah tanda syukur kepada Tuhan karena kasih karunia-Nya. Tidak mudah mengolah hidup ini, karena banyak kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Ketika kita dipuji, hidung kita melembung gembira. Ketika kita dikritik, maka muka kita masam, cemberut, tidak terima. Nah, itulah hidup.
Ketika kita juga menghadapi masalah, kita ngomel, kita marah, kita cemas. Tetapi kadang-kadang kita diberikan sukacita, tapi kita merasa biasa-biasa saja. Tentu pada hari ini Yesus mengajak kita untuk sadar ya, bahwa selain gembala juga ada perampok, orang yang menipu kita. Seperti orang mengatakan, serigala berbulu domba. Banyak orang mulut manis di depan kita memuji. Wah, pokoknya kita bisa lupa diri. Hati-hati dengan itu. Tapi ada orang yang mengajarkan kita dengan cukup keras. Disiplin, tanggung jawab kita tidak suka. Kita tinggalkan. Terlalu berat. Tapi justru inilah orang. Sama seperti seorang guru yang ribut setiap saat ketika anak-anak masih sekolah. Memberikan hukuman, memarahi dan sebagainya. Dijengkeli. Tetapi ketika mereka pergi, dirindukan. Kenapa? Apa yang mereka katakan itu benar. 100%. Ketika kita mengalami benturan, kita baru sadar akan penggembalaan. Demikian pula para murid ketika Yesus pergi baru sadar bahwa dia adalah gembala yang baik, bukan perampok. Banyak yang merampok hati kita dengan kata-kata manis, bujuk rayu yang menghancurkan. Berapa banyak orang yang jatuh dalam panggilannya, kenapa? Bujuk rayu. Bukan kritik, tapi bujuk rayu. Terlena, terpeleset dan jatuh. Maka mari kita melihat kembali apa yang ingin dikatakan Yesus untuk kita. Agar kita tidak binasa. Agar kita mempunyai kelimpahan. Dengan kerja keras. Dengan doa yang terus-menerus. Dan tapa. Itulah tugas kita. Makanya berleha-leha. Waktu lewat tidak ada artinya. Tetapi waktu diisi dengan doa-doa yang luar biasa. Yang memberikan kepada kita kekuatan baru ketika kita mendapat tantangan. Dengan doa, entah rosario, entah apa saja. Adalah kekuatan yang memberikan kepada kita ketenangan. Maka mari kita datang kepada Yesus. Terbuka hati kita, membuka hati kita, mendengarkan sabdanya, dan berani melakukannya dengan konsekuen. Kita siap diutus di mana saja, dengan sukacita dan gembira. Semoga kita diberkati. Amin.